4149. Memaksa Kaisar untuk turun tahta. Karena wakil kepala aula sementara diakui oleh kalian semua, kekuatannya pasti luar biasa. Aku ingin tahu apakah wakil kepala aula sementara berani menerima tantangan tetua ini. Kurasa dengan status dan kekuatan wakil kepala aula sementara, kalian akan senang membiarkan kami menyaksikan kekuatan kalian. Tetua Long Yuan tersenyum sambil menatap Qin Chen, tetapi matanya dingin, seperti pedang yang menembus langit, memancarkan cahaya ilahi. Dia memaksa Qin Chen untuk tunduk. Sebuah tantangan. Mendengar ini, ekspresi Zenyan Dizun berubah drastis. Qin Chen, Zenyan Dizun buru-buru menatap Qin Chen. Tetua Long Yuan adalah tetua veteran dari ilmu surgawi. Telah lama mencapai puncak alam Dizun. Kekuatannya luar biasa. Bahkan lebih kuat dari tetua Guksu. Setidaknya setara dengan tetua Yehe. Dan bahkan dalam hal senioritas, dia tidak lebih lemah dari tetua Yehe. Jika dia menantang Qin Chen dan kalah, dia akan kehilangan muka. Tetapi jika dia menang, Qin Chen akan berada dalam masalah. Wakil ketua aula sementara adalah tokoh di Tiangong Work yang kedudukannya hanya di bawah 8 wakil ketua aula saat ini, dan calon potensial untuk wakil ketua aula di masa depan. Jika Qin Chen kalah dari tetua Long Yuan, siapa yang masih akan mengakui statusnya sebagai wakil ketua aula sementara? Siapa yang akan mendengarkan wakil ketua aula sementara yang bahkan tidak bisa mengalahkan seorang tetua? Ini adalah konspirasi terbuka. Sebuah rencana untuk membuat Qin Chen kehilangan muka di alam rahasia markas Tiangong Work. Hehe, ada apa? Apakah wakil ketua aula sementara tidak setuju? Atau apakah wakil ketua aula sementara takut? Tetua Long Yuan menyipitkan mata dan berkata sambil tersenyum. Mungkin aku terlalu banyak berpikir. Dengan status wakil ketua aula sementara, dia pasti salah satu yang terkuat di Heavenly War kita. Bukankah kalian semua setuju? Haha. Tentu saja, Tetua Long Yuan telah bekerja keras dan memberikan kontribusi besar bagi pekerjaan surgawi selama bertahun-tahun. Tetapi dia belum mampu menjadi wakil ketua aula sementara. Sementara Qin Chen telah berhasil. Ini jelas menunjukkan bahwa orang ini pasti memiliki kualitas luar biasa. Tentu saja mungkin baginya untuk memberikan bimbingan kepada Tetua Long Yuan. Petik 2. Dengan prestise ketua aula, dia tentu saja tidak akan membuat pilihan yang salah. Fakta bahwa dia dapat menunjuk Qin Chen sebagai wakil ketua aula sementara menunjukkan bahwa wakil ketua aula sementara benar-benar luar biasa. Sekarang tinggal tergantung apakah wakil ketua aula sementara bersedia membimbing tetua Long Yuan. Apakah kalian perlu bertanya? Pekerjaan surgawi kita selalu bersatu dan bersahabat. Tetua Long Yuan telah memberikan begitu banyak kontribusi kepada pekerjaan surgawi kita. Kerja keras dan jasanya sangat besar. Sekarang, kita mengundang wakil ketua aula sementara untuk memberi kita bimbingan. Bagaimana mungkin wakil ketua aula sementara menolak? Kalian semua meremehkan wakil ketua aula sementara. Serangkaian tawa dingin terdengar. Beberapa mengejek, beberapa bercanda, bergema di antara kerumunan. Semuanya mencemooh. Di antara orang-orang ini, beberapa sengaja diatur, beberapa sudah tidak puas dengan Qin Chen, dan sebagian besar hanya ada di sana untuk menonton pertunjukan. Tidak ingin ketinggalan dramanya. Lagi pula, menjadikan orang luar yang belum pernah ke alam rahasia markas besar sebagai wakil ketua aula sementara bukanlah sesuatu yang akan membuat siapapun senang. Menjadi seorang tetua adalah satu hal, setidaknya orang bisa menerimanya. Tetapi wakil ketua aula sementara adalah seseorang yang berada di urutan kedua setelah 8 wakil ketua aula saat ini. Mengapa dia harus? Dalam hal prestasi, status, dan kekuatan. Berapa banyak tokoh veteran di alam rahasia markas besar Heavenly Work, yang telah memberikan kontribusi signifikan kepada Heavenly Work, yang tidak menikmati perlakuan ini? Mengapa orang luar seperti dia harus? Seketika, seluruh tempat kejadian meledak dalam diskusi. Di Aula Dewan Pusat Pulau Pengrajin, Yang Mulia Pengrajin Kuno dan Wakil Ketua Aula lainnya yang hadir telah menerima berita tersebut. Tatapan mereka menembus lapisan kehampaan, mendarat di kediaman Qin Chen. Yang Mulia Pengrajin Kuno, ini orang-orang yang Anda bawa. Mengapa Anda tidak pergi dan membantu mereka? Yang Mulia Surgawi Jueki yang bertubuh kekar dan kuat menyaksikan sandiwara itu dan berkata sambil tersenyum. Kita baru saja diangkat sebagai wakil kepala aula sementara, dan sekarang kita dikelilingi oleh sekelompok tetua. Jika ini sampai ke kepala aula, itu tidak akan terdengar baik, bukan? Yang Mulia Surgawi Pendaki Langit mengerutkan kening. Apa salahnya? Tetua Long Yuan dan yang lainnya telah bekerja keras dan memberikan kontribusi besar. Sekarang orang luar langsung menjadi wakil kepala aula sementara. Mereka tentu akan sedikit tertarik.
Biarkan mereka sedikit heboh. Bukankah itu bagus? Xinjiang Tianzun berkata dengan tenang. Tetua Long Yuan dan yang lainnya dianggap sebagai veteran karya surgawi kita. Mereka seharusnya tahu apa yang sedang terjadi. Selain itu, saya juga penasaran dengan perintah dari Yang Mulia Surgawi ini. Saya ingin tahu apa yang begitu istimewa tentang anak ini. Bukankah kalian semua ingin tahu? Mata para wakil. Kepala aula berkedip, masing-masing dengan pikiran mereka sendiri. Yang Mulia Surgawi Pengrajin Kuno. Jueki Tianzun menatap perajin kuno Yang Mulia Surgawi sambil tersenyum. Tetapi ada ekspresi berbeda di matanya. Perajin kuno Yang Mulia Surgawi mengerutkan kening dan berkata dengan tenang. Jangan coba memprovokasi saya dengan kata-kata Anda. Apa hubungannya ini dengan saya? Meskipun saya membawa Qin Chen kembali, perintah itu diberikan oleh Yang Mulia Surgawi. Jika Anda ragu, temui Yang Mulia Surgawi. Saya ada urusan lain yang harus diurus, jadi saya tidak akan menemani Anda lebih lama lagi. Setelah mengatakan itu, perajin kuno Yang Mulia Surgawi berbalik dan pergi. Perajin kuno ini, mata para wakil kepala aula lainnya berkedip, tetapi mereka semua mengerti sikap perajin kuno itu. Selama dia tidak bergerak, mereka tentu saja tidak akan peduli. Apa sebenarnya kemampuan Qin Chen? Mereka juga ingin mengetahuinya. Di atas mansion, Tetua Long Yuan tersenyum pada Qin Chen, matanya tajam. Apa? Kau tidak mau setuju? Tetua Long Yuan berkata acuh tak acuh, menjilat bibirnya. Apakah Qin Chen setuju atau tidak? Itu tidak relevan baginya. Jika dia setuju, dia akan langsung menekan Qin Chen dan membuatnya kehilangan muka. Jika dia tidak setuju, yah, siapa yang akan peduli dengan Qin Chen? Seorang wakil ketua aula sementara yang baru diangkat. Hening, lapangan terbuka itu sangat sunyi. Banyak tetua memandang Qin Chen dengan berbagai ekspresi, menahan napas dan tetap diam. Merasakan tatapan banyak orang, beberapa bermusuhan, beberapa sombong, beberapa marah, Qin Chen tiba-tiba tersenyum. Di depan semua orang, seolah-olah dia bertekad untuk menjadi wakil ketua aula sementara. Awalnya, Qin Chen sangat acuh tak acuh terhadap posisi wakil ketua aula sementara. Namun, tindakan orang-orang ini membuatnya agak tidak senang. Lebih jauh lagi, Qin Chen menyadari bahwa seseorang dari ras iblis pasti telah bergerak. Apakah mereka begitu tidak sabar? Tantangan. Qin Chen terkekeh. Di mana tetua Long Yuan ingin menantang kita? Tentu saja, di arena Pulau Dewa Pengrajin. Tetua Long Yuan menjilat bibirnya, matanya yang dalam penuh dengan geli. Mungkin wakil kepala aula sementara tidak menyadari bahwa meskipun Tiangong adalah tempat untuk memurnikan senjata, di Pulau Dewa Pengrajin, juga terdapat arena pertempuran bagi banyak individu kuat di alam rahasia markas besarku untuk bertarung. Tempat itu dilindungi oleh pembatasan untuk mencegah campur tangan eksternal. Tetua Long Yuan menyeringai, tidak perlu alasan. Wakil kepala aula sementara hanya perlu memberitahuku. Apakah kau berani? Jika kau takut, kau bisa menolak. Namun, aku percaya wakil kepala aula sementara adalah seorang jenius tak tertandingi yang namanya bergema di seluruh langit. Dia seharusnya tidak mengecewakanku. Tetua Long Yuan menatap Qin Chen. Menolak, atau menerima. Bab 4150. 1 juta poin kontribusi. Seluruh ruangan hening. Sementara para tetua yang tak terhitung jumlahnya memperhatikan dan mendengarkan dengan saksama. Qin Chen, wakil kepala aula sementara yang baru diangkat. Semua orang tahu Qin Chen masih sangat muda. Dan apa yang disebut bimbingan dan tantangan tetua Long Yuan sebenarnya dimaksudkan untuk mempermalukannya. Tidak ada seorang pun yang hadir yang bodoh. Semua orang mengerti. Oleh karena itu, bagi orang luar, Qin Chen dapat dengan mudah menolak. Dan bahkan jika dia takut dan tidak berani, para tetua yang hadir akan mengerti. Namun, bahkan jika mereka mengerti, jika Qin Chen menolak, posisinya sebagai wakil kepala aula sementara akan diabaikan. Seorang wakil kepala aula sementara yang bahkan tidak berani menerima tantangan seorang tetua tidak akan ada yang mengindahkan perintahnya. Di bawah pengawasan semua orang, Qin Chen tiba-tiba tersenyum. Karena tetua Long Yuan bersikeras agar saya membimbingnya, sebagai wakil kepala aula sementara, tidak masuk akal bagi saya untuk menolak. Seketika, para diakon dan tetua yang tak terhitung jumlahnya yang hadir menjadi heboh. Kau menerimanya. Mata tetua Long Yuan berbinar dengan cahaya yang tajam. Semangat bertarungnya melambung tinggi. Haha, apalagi tetua Long Yuan. Bahkan jika semua tetua yang hadir ingin menantangku dan meminta bimbingan dari wakil kepala aula sementara ini, aku, Qin Chen, tidak akan menolak. Lagi pula, itu tanggung jawab dan kewajibanku. Bukankah kalian semua setuju?
Qin Chen tersenyum lebar kepada semua tetua yang hadir. Suaranya lantang dan jelas, bergema di seluruh pulau Dewa Pengrajin. Arogan, tinggi dan perkasa. Tatapannya benar-benar menyerupai tatapan seorang wakil kepala aula. Memandang rendah para tetua ini, siap menawarkan bimbingan, seolah-olah memandang juniornya. Arogan, keterlaluan. Ini membuat marah banyak diakon dan tetua. Kata-kata ini terlalu arogan. Apa maksud Qin Chen dengan ini? Apakah dia benar-benar menganggap mereka junior? Bahkan Yang Mulia Kata Sejati Bumi dan Yang Mulia Cahaya Terang pun terkejut. Qin Chen, bahkan Yang Mulia Pengrajin Langit Kuno dan yang lainnya, yang telah mengamati secara diam-diam dari Aula Dewan, tercengang. Qin Chen ini terlalu arogan. Dia tidak hanya menyinggung tetua Long Yuan, tetapi dia juga secara aktif memprovokasi begitu banyak diakon dan tetua. Heh, anak ini benar-benar percaya diri. Apakah dia akan menantang semua tetua yang hadir? Master senjata tertinggi dan calon master senjata tertinggi sama-sama tertawa, tetapi senyum mereka dingin. Qin Chen terlalu sombong, sangat sombong sehingga mereka agak tidak senang. Lagi pula, mereka sendiri tidak senang dengan pengangkatan Qin Chen. Haha, bagus sekali. Kalau begitu, ikut aku ke sana. Tetua Long Yuan berkata kepada Qin Chen, berbalik menuju arena alam rahasia. Tunggu, Qin Chen tiba-tiba berbicara. Tetua Long Yuan berhenti dan berbalik. Apa? Kau berubah pikiran? Sebuah seringai mengejek muncul di bibirnya. Apa yang perlu disesali karena memberi beberapa petunjuk kepada bawahan saya? Namun, seperti yang kalian semua lihat, wakil kepala aula sementara ini sebenarnya cukup sibuk. Jika saya selesai membimbing tetua Long Yuan, dan kemudian para tetua lainnya ingin saya membimbing mereka, saya tidak bisa tiba-tiba berhenti bekerja dan hanya membimbing kalian semua, bukan? Jadi, selain tetua Long Yuan, jika ada orang lain di sini yang masih membutuhkan bimbingan saya, silakan katakan sekarang, untuk menghindari masalah di kemudian hari. Biar saya perjelas sebelumnya. Ini sudah jelas. Jika ada yang masih menginginkan bimbingan saya setelah tantangan ini berakhir, saya tidak akan repot-repot mengurus mereka. Qin Chen berkata sambil tersenyum. Kau, sombong. Sangat sombong. Dia pikir dia siapa? Banyak tetua marah. Masing-masing meledak dengan amarah. Awalnya, para tetua ini mengesampingkan pekerjaan mereka untuk datang ke sini karena mereka tidak puas dengan Qin Chen. Sekarang dia memprovokasi mereka seperti ini. Bagaimana mungkin mereka bisa mentolerirnya? Tetua ini juga ingin menantang wakil ketua aula sementara Qin. Heh, tetua ini telah hidup selama lebih dari 10.000 tahun. Dan ini pertama kalinya saya melihat seorang pemuda yang begitu sombong. Baiklah, sudah lama saya tidak menerima bimbingan. Tetua ini juga ingin memamerkan ototnya. Dasar bocah ingusan. Tetua ini juga ingin menerima tantangan. Satu demi satu, para tetua melangkah maju. Tatapan mereka dingin, berbicara dengan suara dingin. Dalam sekejap, suasana menjadi sangat tegang, menyebabkan ekspresi True World Earth Venerable dan Radiant Light Venerable berubah drastis. Qin Chen telah membangkitkan kemarahan kerumunan. Sekilas pandang menunjukkan setidaknya 30 tetua telah melangkah maju. Ini hanya karena banyak tetua tidak dapat hadir. Jika tidak, jika kata-kata Qin Chen menyebar, seluruh pulau Dewa Pengrajin kemungkinan akan gempar. Oh, ya, aku lupa sesuatu, kata Qin Chen tiba-tiba sambil tersenyum. Wakil kepala aula sementara ini cukup sibuk. Jadi tentu saja aku tidak akan memberi kalian bimbingan secara gratis. Mereka yang menginginkan bimbinganku perlu membayar 1 juta poin kontribusi. Jika mereka kalah, aku akan memberi mereka kompensasi 1 juta poin kontribusi. Jika mereka menang, 1 juta poin kontribusi akan dianggap sebagai biaya jasaku. Apa? 1 juta poin kontribusi? Apakah orang ini gila? Banyak tetua terkejut, dan keributan pun terjadi. 1 juta poin kontribusi. Tidak lebih, tidak kurang. Tepat sama dengan harga 1 harta karun yang mulia bumi di alam rahasia markas besar pekerjaan surgawi. 1 harta karun yang mulia bumi. Ini adalah sesuatu yang telah dikumpulkan para tetua pekerjaan surgawi selama bertahun-tahun. Masing-masing memiliki kekayaan yang cukup besar. Bahkan yang mulia bumi biasa di luar sana mungkin tidak mampu membelinya. Qin Chen, ekspresi yang mulia bumi Zenyan berubah. Dan dia buru-buru mencoba mengingatkan mereka. Ini lebih dari 30 tetua. Jika mereka kalah, bukankah Qin Chen harus membayar lebih dari 30 harta karun yang mulia bumi? Mampukah dia membayarnya? Meskipun dia tahu Qin Chen sangat kuat, yang mulia bumi kata sejati hanya menyaksikan Qin Chen menekan tetua Gusu di kamp pekerjaan surgawi. Di antara para tetua yang hadir,
Ada beberapa yang lebih kuat dari tetua Gusu. Siapa di antara mereka yang berani melangkah maju yang lemah? Qin Chen melambaikan tangannya, berbicara kepada para tetua. Para tetua yang terhormat. Anda semua adalah anggota terkemuka dari karya surgawi kita. Tentu Anda mampu untuk tidak memberikan 1 juta poin kontribusi pun. Selain itu, Anda tidak perlu khawatir wakil kepala aula sementara ini tidak mampu membayar. Saya memiliki banyak barang berharga. Dan sebagai wakil kepala aula sementara, saya tidak akan mengingkari hutang Anda. Baiklah. Tetua Long Yuan, pimpin jalan. Qin Chen tersenyum pada tetua Long Yuan. Qin Chen ini, hati tetua Long Yuan mencekam. Entah mengapa. Saat ini, ia merasa ingin mundur. Apa sebenarnya yang sedang direncanakan anak ini? Setelah mencapai titik ini, tetua Long Yuan tentu saja tidak bisa mundur lagi. Haha, bagus. Wakil kepala aula sementara memang sangat dominan. Tetua Long Yuan tertawa terbahak-bahak. Ikuti aku. Dengan sekejap, ia langsung membawa Qin Chen menuju arena. Qin Chen mengikuti dari belakang. Sementara Yang Mulia Kata Sejati Bumi dan Yang Mulia Cahaya Cemerlang menggertakkan gigi dan buru-buru mengikuti juga. Boom! Seketika, ketika berita itu menyebar ke seluruh pulau Dewa Pengrajin, banyak tokoh kuat di seluruh pulau menjadi gempar. Banyak tetua yang sedang mengasingkan diri tidak dapat menahan diri lagi dan keluar dari pengasingan mereka, terbang keluar dan bergegas datang. Dalam sekejap, Pulau Dewa Pengrajin, yang telah sunyi selama bertahun-tahun, menjadi sangat ramai. Bab 4151 Duel di Arena. Badai tiba-tiba meletus, menyebabkan kegemparan di antara banyak ahli senjata di seluruh organisasi Heavenly Works. Seperti badai, kegembiraan menyebar ke seluruh pulau pengrajin Heavenly Works, menyebabkan keributan. Perlu dicatat bahwa alam rahasia markas besar Heavenly Works sudah lama tidak menyaksikan peristiwa sebesar ini. Meskipun para tetua dan diaken terkadang terlibat dalam pertempuran tertutup di arena duel untuk meningkatkan kemampuan mereka, ini hanyalah sesi latihan tanding persahabatan, tanpa drama yang sesungguhnya. Sekarang, inisiatif tetua Long Yuan untuk menantang wakil kepala aula sementara yang baru diangkat, untuk memprovokasinya, jauh lebih menarik daripada latihan tanding persahabatan antara dua tetua. Bahkan duel antara dua yang mulia surgawi setengah langkah pun tidak akan menghasilkan kegembiraan seperti itu. Tetua Long Yuan adalah seorang tetua veteran Heavenly Works. Qin Chen, seorang putra suci eksternal Heavenly Works, secara misterius telah melakukan jasa besar, dibawa ke markas besar Heavenly Works, dan kemudian secara misterius diangkat sebagai wakil kepala aula sementara, yang menimbulkan kemarahan banyak tetua. Tindakan tetua Long Yuan sebenarnya adalah bentuk solidaritas dengan banyak tetua yang hadir. Berita itu begitu menggemparkan sehingga menyebar hampir seketika ke seluruh pulau pengrajin. Selama para tetua pengrajin surgawi tidak sedang mengasingkan diri, banyak dari mereka dengan cepat mengetahuinya. Apa? Tetua Long Yuan menantang wakil ketua aula sementara yang baru diangkat, Qin Chen. Bertarung di arena duel Pulau Dewa Pengrajin. Kau bercanda. Petik 2. Tetua Long Yuan adalah tetua veteran, seorang yang mulia bumi tingkat puncak. Meskipun dia belum mencapai alam yang mulia surga setengah langkah, dia masih memiliki kekuatan tempur seorang yang mulia bumi tingkat puncak. Yang mulia bumi tingkat puncak biasa tidak ada apa-apanya dibandingkan dia. Qin Chen terlalu gegabah. Heh. Bukan Qin Chen yang gegabah. Tetua Long Yuan telah menempatkannya dalam posisi sulit. Bagaimana mungkin Qin Chen menolak? Jika tidak, dia akan ditertawakan oleh semua tokoh berpengaruh di bengkel surgawi kita. Dan posisinya sebagai wakil ketua aula sementara akan menjadi bahan lelucon. Jangan sebut-sebut bahwa wakil kepala aula sementara itu hanya lelucon. Sekalipun dia benar-benar memiliki kemampuan untuk menembus ke tingkat yang mulia langit dan menjadi wakil kepala aula sejati di masa depan, itu tetap akan menjadi noda dalam hidupnya. Petik 2. Jadi, dia tidak punya pilihan selain setuju. Tidak heran, dia dipaksa. Dipaksa, kalian mungkin tidak tahu. Tetapi Qin Chen tidak hanya menerima tantangan tetua Long Yuan, tetapi juga menawarkan untuk mengajari semua tetua yang hadir, dan bahkan bertaruh 1 juta poin kontribusi untuk masing-masing dari mereka. Kurasa dia sudah gila. Petik 2. 1 juta poin kontribusi. Itu harga harta karun yang mulia bumi. Anak ini terlalu sombong. Gila. Benar-benar gila. Sembrono. Sombong. Sombong. Tetua Tiangmong, yang sudah tidak senang dengan Qin Chen yang menjadi wakil kepala aula sementara, merasa semakin yakin bahwa Qin Chen, si jenius ini, telah gila. Kepercayaan dirinya berlebihan. Sejujurnya, mereka tahu sesuatu tentang Qin Chen. Dia adalah seorang ahli yang mulia bumi.
Bagi seorang putra suci eksternal, tanpa sumber daya Tiangong untuk membinanya, ini hampir merupakan ranah yang mustahil untuk dicapai. Namun Qin Chen telah mencapainya dan bahkan diangkat sebagai wakil kepala aula sementara. Terlepas dari alasan pengangkatan tersebut, para tetua Tiangong masih menghormati Yang Mulia Pengrajin Ilahi dan percaya bahwa Yang Mulia Pengrajin Ilahi tidak akan melakukan pengangkatan seperti itu tanpa alasan. Anak ini pasti memiliki beberapa kualitas luar biasa. Namun, betapapun luar biasanya, dia tidak akan pernah bisa menandingi tetua Long Yuan. Anak laki-laki ini jelas seorang jenius, tetapi juga jelas seorang jenius yang terlalu percaya diri, sangat arogan, ceroboh, dan sombong. Para jenius tingkat atas, mereka telah melihat semuanya di Tiangong. Dan mereka yang menjadi tetua Tiangong bukanlah orang biasa. Mereka semua telah mengalami cobaan dan kesengsaraan yang tak terhitung jumlahnya. Dengan kata lain, di masa muda mereka, bukankah semua tetua yang hadir sangat berbakat? Namun Qin Chen melakukan ini, seketika memperburuk kesan mereka terhadapnya. Seorang wakil kepala aula sementara yang tidak memiliki rasa harga diri lebih dihina dan menjengkelkan daripada seorang yang pengecut. Seseorang harus memiliki kesadaran diri. Sekalipun tantangan tetua Long Yuan tak terhindarkan, Qin Chen memiliki banyak cara untuk mengurangi dampaknya. Namun ia malah membuat keputusan yang paling arogan dan konyol. Setelah pertempuran ini, dia akan sadar. Petik 2. Dia meremehkan Tiangong. Dan dia meremehkan kekuatan kami para perajin senjata. Sayang sekali anak ini kemungkinan akan membayar mahal untuk posisinya. Petik 2. 1 juta poin kontribusi. Sebuah keinginan untuk mati. Banyak tetua memandang Qin Chen dengan dingin. Percaya bahwa ia pantas mati. Hosh, hosh, hosh. Sekelompok tokoh kuat terbang melintasi langit. Aura mereka mengguncang langit dan bumi. Qin Chen tentu saja berada di antara mereka. Terbang di belakang tetua Long Yuan sebagai garda depan. Di sampingnya, Yang Mulia Kata Sejati Bumi dan Yang Mulia Cahaya Cemerlang sama-sama khawatir dan tampak getir. Mereka juga merasa bahwa Qin Chen terlalu gegabah. Qin Chen, kau benar-benar terlalu gegabah barusan. Petik 2. True World Earth Venerable berkata melalui transmisi suara. Wajahnya cemas, tetua Long Yuan adalah tetua veteran dengan kekuatan yang luar biasa. Meskipun kau sangat kuat dan mengalahkan tetua Gusu saat itu, kekuatan tetua Long Yuan masih di atas tetua Gusu. Bahkan jika kau bisa melawannya, itu akan penuh bahaya. Tidak apa-apa, dengan kekuatanmu. Bahkan jika kau tidak sekuat tetua Long Yuan, kau seharusnya bisa menjaga harga diri dan tidak kehilangan muka sebagai wakil kepala aula sementara. Tapi kau bersikeras untuk memberi instruksi kepada semua tetua dan bahkan bertaruh. Ini, True World Earth Venerable terdiam. Dia sama sekali tidak mengerti tindakan gila Qin Chen. Dengan kekuatan Qin Chen, dia bisa dengan mudah menjaga harga diri. Tetapi dia bersikeras untuk bertindak gegabah. Bukankah dia hanya mencari masalah? Apa salahnya bertaruh? Aku baru saja tiba di alam rahasia markas besar pekerjaan surgawi dan poin kontribusiku sedikit. Ku dengar poin kontribusi di alam rahasia markas besar pekerjaan surgawi cukup berharga. Jadi mendapatkan beberapa poin kontribusi di sepanjang jalan tidak akan buruk. Qin Chen berkata sambil tersenyum. Tidak menganggapnya serius. Apakah ini tentang mendapatkan poin kontribusi? Yang Mulia Kata Sejati Bumi terdiam. Hampir gila. Bagaimana mungkin Qin Chen tidak mengerti? Bahkan jika ingin mendapatkan poin kontribusi, harus percaya diri. Tapi seperti ini, bukan hanya tidak akan mendapatkan poin kontribusi, tetapi juga akan kehilangan muka. Sungguh, jangan khawatir. Kalian hanya menonton. Bersiaplah untuk merayakan nanti. Kuharap aku bisa mendapatkan banyak kali ini. Lalu aku akan pergi bersama kalian ke Aula Harta Karun untuk menukar beberapa harta. Qin Chen berkata sambil tersenyum. Yang Mulia Kata Sejati Bumi benar-benar terdiam. Jangan khawatir. Tapi bagaimana mungkin mereka tidak khawatir? Selama percakapan, kelompok itu segera tiba di arena duel. Dilihat dari kejauhan, ini adalah arena yang terletak di tengah ruang terbuka di Pulau Craftsman. Dikelilingi oleh pegunungan dan sangat sunyi. Arena ini diselimuti oleh deretan lampu yang menjulang dan berputar di sekitarnya, membuatnya tampak sangat dahsyat. Arena itu sangat besar, meskipun disebut arena. Sebenarnya itu adalah ruang pertempuran yang luas. Begitu masuk, seseorang akan mendapati dirinya berada di hamparan tanpa batas, tanpa perlu khawatir tidak dapat bergerak bebas. Wus, sosok tetua Long Yuan melesat cepat saat ia mendarat tepat di arena. Tatapannya tertuju pada Qin Chen dengan sedikit provokasi. Bab 4152 Semua Pertempuran. Wakil Ketua Aula Qin, kemarilah. Tetua Long Yuan tersenyum pada Qin Chen.
Tetapi kilatan tajam seperti elang terpancar dari matanya. Selama reputasi Qin Chen hancur, misinya akan selesai. Dan pasti akan ada imbalan dari atas. Dia juga akan menjadi pusat perhatian di antara banyak tetua dari karya surgawi. Ketenaran dan kekayaan sama-sama dipertaruhkan. Hanya memikirkan hal itu saja sudah menggembirakan. Karena itu, dia menatap Qin Chen. Semangat bertarungnya mendidih. Ingin segera bertindak. Meskipun dia tidak tahu mengapa klan iblis begitu tertarik pada putra suci dari luar, tidak peduli apapun kemampuan pihak lain. Menurutnya, mengalahkan Qin Chen sama sekali tidak akan sulit. Seorang yang mulia bumi yang baru dipromosikan. Tidak peduli seberapa tinggi bakatnya, seberapa kuat dia. Tetua Long Yuan sepertinya melupakan sesuatu. Qin Chen juga mendarat dan berkata sambil tersenyum. Apa itu? Bukankah seharusnya kau membayar biaya penampilan sebesar 1 juta poin kontribusi terlebih dahulu? Qin Chen tersenyum pada tetua Long Yuan. Aku khawatir aku tidak akan bisa mendapatkannya setelah bimbinganku selesai. Haha, apakah kau takut aku akan mengingkari hutangku? Kata tetua Long Yuan dengan nada meremehkan. Tentu saja aku tidak akan mengingkari hutangku. Hanya saja bimbinganku selalu sangat jujur. Dan aku khawatir tetua Long Yuan tidak akan mampu membayar setelah tantangan itu. Itu tidak akan baik. Semua orang tercengang. Lalu terdiam. Qin Chen terlalu sombong. Apa maksudnya? Apakah dia bermaksud mengalahkan tetua Long Yuan dengan telak di atas panggung sehingga dia tidak akan mampu membayar poin kontribusinya? Sombong. Kemarahan tetua Long Yuan melonjak. Dia benar-benar marah dan siap memberi pelajaran pada Qin Chen nanti. Hanya 1 juta poin kontribusi. Tetua Long Yuan berjalan ke pilar batu hitam setinggi orang di susunan di samping panggung. Ada celah di pilar batu hitam itu. Dia mengeluarkan slip giok identitas, memasukkannya ke dalam celah, dan dengan cepat mengetuknya beberapa kali. Seketika, pilar batu hitam itu menyala, dan sebaris teks muncul di atasnya. Baiklah, 1 juta poin kontribusi telah ditransfer ke pilar batu pengawasan ini. Apakah kalian lega sekarang? Tetua Long Yuan menyimpan slip giok identitasnya. Wajahnya pucat pasi. Ini adalah pilar batu pengawasan. Arena tantangan awalnya disediakan untuk berbagai diakon dan tetua dari alam rahasia markas besar untuk saling menantang. Banyak tetua juga terlibat dalam duel dan taruhan. Jadi peralatan ini tentu saja termasuk di dalamnya. Qin Chen mengangguk. Kalau begitu aku akan naik. Tetua ini sedang menunggu bimbingan dari wakil ketua aula sementara Qin. Kata tetua Long Yuan dengan gigi terkatup. Menekankan kata, bimbingan. Apa terburu-buru? Qin Chen tersenyum dan berbicara kepada para tetua yang berkumpul. Tetua mana yang membutuhkan bimbinganku sekarang? Transfer poin kontribusi kalian terlebih dahulu untuk menghindari masalah di kemudian hari. Aku memperjelasnya sebelumnya. Jika kalian tidak datang sekarang, aku, wakil ketua aula sementara, berhak untuk menolak. Sial. Sombong. Terlalu sombong. Wajah banyak tetua menjadi gelap. Mereka mengira Qin Chen hanya mengatakannya begitu saja. Tetapi siapa sangka dia benar-benar akan berbicara. Menyebabkan ketidakpuasan di antara banyak tetua. Sudah berapa tahun sejak mereka melihat orang yang begitu sombong? Apakah Qin Chen benar-benar begitu percaya diri? Bukankah dia takut kehilangan segalanya? Di aula dewan, para wakil ketua aula, termasuk yang mulia artefak tertinggi, yang mulia jenderal, dan yang mulia pendaki, tercengang, terdiam, dan wajah mereka sangat jelek, karena mereka juga tidak mengerti tindakan Qin Chen. Bahkan yang mulia pengrajin kuno pun terdiam. Dia belum pernah melihat Qin Chen begitu sombong selama perjalanan. Bagaimana mungkin dia seperti orang yang berbeda begitu dia tiba di alam rahasia markas besar? Untunglah kita berada di alam rahasia markas besar. Jika orang ini berada di luar, dia pasti akan dipukuli sampai mati. Aku akan pergi. Aku juga. 1 juta poin kontribusi. Wakil ketua aula sementara yang terhormat. Mari kita lihat apa yang akan kau berikan sebagai kompensasi nanti. Satu demi satu tetua melangkah maju dan bertaruh pada pilar batu pengawas. Para tetua ini semuanya luar biasa. Hampir setara dengan tetua Long Yuan. Dengan senyum dingin di bibir mereka. Sudah berapa tahun sejak mereka melihat orang yang begitu sombong? 13. Pada akhirnya, termasuk tetua Long Yuan, total 13 tetua maju dan menyumbangkan 1 juta poin kontribusi. Saat ini, jumlah diakon dan tetua di sekitar arena duel jauh melebihi sebelumnya. Tetapi jumlah penantang telah berkurang dari lebih dari 30 menjadi 13. Beberapa tetua tentu saja waspada dan menyimpan kecurigaan terhadap Qin Chen. Jadi mereka tidak mau mengambil risiko 1 juta poin kontribusi. Namun,
Sebagian besar tetua merasa itu tidak perlu. Mereka semua percaya bahwa begitu tetua Long Yuan menyelesaikan pertarungannya, Qin Chen akan sepenuhnya dikalahkan. Dan tidak perlu ada tetua lain yang naik ke panggung. Mengapa repot-repot? Itu sudah tepat. 13 tetua. 13 juta poin kontribusi. Qin Chen menyipitkan mata ke arah para tetua yang telah naik ke panggung untuk memasang taruhan mereka. Di antara 13 orang ini, 3 adalah mata-mata iblis yang dia kenal. 3 lawan 13. Sedikit lebih dari 20%. Angka ini sudah cukup tinggi. Meskipun klan iblis memiliki banyak mata-mata di dalam alam rahasia markas besar alam rahasia, jumlah individu kuat di dalam markas besar alam rahasia sangatlah banyak. Terakumulasi selama miliaran tahun. Ini adalah jumlah yang mencengangkan. Banyak dari individu kuat ini tidak pernah meninggalkan alam rahasia markas besar. Tetap tersegel di dalamnya. Tertidur. Atau berkultivasi dalam asketisme. Memperpanjang hari-hari terakhir mereka. Kemungkinan mereka dibujuk oleh klan iblis sangat rendah. Oleh karena itu, berapapun jumlah mata-mata klan iblis, dibandingkan dengan seluruh alam rahasia markas besar, jumlah mereka sebenarnya tidak banyak. Namun, banyak dari mata-mata klan iblis ini, yang mencari imbalan dan jasa dari klan iblis, tidak akan tetap diam di dalam alam rahasia markas besar. Mereka sering mencoba untuk menduduki posisi penting di dalam alam rahasia. Tindakan Qin Chen dimaksudkan untuk meningkatkan situasi dan memperingatkan mata-mata klan iblis ini. Dari 13, aku tahu 3. Jadi, di antara 10 sisanya, apakah ada mata-mata klan iblis lainnya? Dan berapa banyak? Gumam Qin Chen. Senyum dingin teruk di bibirnya. Bagaimanapun, ke-13 tetua yang berani menantangnya telah dimasukkan ke dalam daftar orang yang akan dibunuh oleh Qin Chen dan sekarang menjadi target utama pengawasannya. Wosh! Qin Chen terbang langsung menuju arena. Zhenyan Dizun mengulurkan tangan, seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi akhirnya menghela napas dan berhenti. Ini adalah keputusan Qin Chen, dan dia tidak bisa mengubahnya. Mereka hanya bisa diam-diam mendukungnya. Asterisk letter. Qin Chen mendarat di arena tetapi tidak langsung memasuki ruang pertempuran. Sebaliknya, dia pergi ke pilar pemantauan dan memasukkan token identitas wakil kepala aula sementaranya. Bersamaan dengan itu, dia dengan cepat mengetuk pilar deteksi. Detik berikutnya, token identitas para tetua yang sebelumnya menantang Qin Chen bergetar, menerima pesan dari arena duel. Dia menerima tantangan. Aku juga menerima. Apa? Aku juga menerima. Seketika, ke-13 tetua, termasuk tetua Long Yuan, menerima pesan bahwa Qin Chen telah menerima tantangan. Bab 4153, terpental dengan satu pukulan. Apa? Banyak yang terkejut, menatap Qin Chen dengan tak percaya. Qin Chen benar-benar telah mengkonfirmasi semua informasi tantangan sebelum pertempuran dimulai. Apakah orang ini gila? Gila, taruhan bisa ditarik sebelum konfirmasi. Tetapi setelah dikonfirmasi, itu diakui oleh aturan Heavensward dan tidak dapat dihindari. Dengan kata lain, jika Qin Chen melawan tetua Long Yuan terlebih dahulu, dan dia kalah, dia paling banter hanya akan kalah dari tetua Long Yuan. 12 tetua lainnya, meskipun mereka telah bertaruh, dapat menolak begitu saja tanpa konfirmasi Qin Chen. Tidak akan ada hukuman, itulah aturannya. Tapi sekarang, Qin Chen telah langsung mengkonfirmasi ke-13 tetua tersebut. Ini berarti bahwa bahkan jika Qin Chen kalah dalam tantangan tetua Long Yuan, dia tidak dapat menghindari tantangan tetua lainnya. Jika dia mengalah, dia harus membayar masing-masing dari 12 tetua lainnya 1 juta poin kontribusi. Kemenangan tanpa pertempuran. Gila. Benar-benar gila. Jika aku tahu, aku juga akan bertaruh, dan mendapatkan 1 juta poin kontribusi secara cuma-cuma. Dari mana orang ini mendapatkan kepercayaan dirinya? Banyak tetua tersentak. Mata mereka dingin, dipenuhi keraguan dan keterzenjingan. Sebelumnya, betapapun sombong atau mendominasinya Qin Chen, itu semua hanya omong kosong. Tidak ada yang perlu dianggap serius. Dia bisa dengan mudah menyangkalnya. Paling-paling hanya kehilangan muka. Tapi sekarang, semua taruhan berada di bawah pengawasan markas besar Heavenly World, dan tidak ada ruang untuk kompromi. Bagaimana mungkin ada orang sebodoh itu? Untuk sesaat, beberapa tetua yang hadir memandang Qin Chen dengan berbeda, karena mereka tidak percaya ada orang sebodoh itu di dunia ini. Apakah anak ini benar-benar memiliki kartu truf? Tentu saja. Sebagian besar tetua marah, karena mereka melihat ini sebagai penghinaan dari Qin Chen. Konyol. Mempertaruhkan masa depannya sendiri. Apakah orang seperti itu pantas menjadi wakil kepala aula sementara?
Wakil Kepala Aula Heavenly Work mana yang bukan orang yang tenang? Dalam perang besar antara umat manusia dan umat iblis, mereka duduk di posisi sentral, menyediakan sejumlah besar sumber daya dan senjata ilahi. Bagaimana mungkin mereka bertindak sembrono? Karya surgawi sangat penting dan krusial bagi perang besar antar umat manusia. Jadi para petinggi karya surgawi kita harus mampu tetap tenang dan terkendali. Tapi anak ini, banyak orang yang hadir merasa lebih buruk tentang Qin Chen. Wakil Kepala Aula Karya Surgawi, yang bertanggung jawab atas banyak urusan, perlu tenang dan memiliki pikiran yang jernih. Namun, tindakan Qin Chen lebih mirip dengan kenekatan dan kecerobohan masa muda. Jika orang seperti itu menjadi wakil kepala Aula Karya Surgawi, bukankah itu akan membawa karya surgawi ke jurang kehancuran? Bagaimana itu bisa diterima? Seketika, para tetua yang sebelumnya bersikap agak netral terhadap Qin Chen kini benar-benar kecewa padanya dan meragukan keputusan pengrajin ilahi. Mungkinkah kepala aula benar-benar telah menjadi tua? Qin Chen secara alami mengabaikan perubahan sikap orang-orang di sekitarnya. Dengan sekejap, dia memasuki arena dan segera merasakan kekuatan spasial menyerangnya. Langsung memasuki ruang pertempuran yang luas. Dari luar, Qin Chen dan tetua Long Yuan tampak melayang di atas arena yang membentang puluhan ribu mil dan meliputi pegunungan raksasa di hadapan mereka. Namun, kenyataannya, Qin Chen dan tetua Long Yuan berada di ruang pertempuran khusus yang sangat luas. Di ruang hampa, Qin Chen dan tetua Long Yuan saling berhadapan dari kejauhan. Hahaha, wakil kepala aula sementara benar-benar sesuai dengan gelarnya. Langsung menerima taruhan 13 kali lipat. Tetua ini mengagumimu. Tetua Long Yuan berkata sambil tersenyum. Matanya menyipit, memancarkan keanggunan. Sejujurnya, dia juga terkejut dengan tindakan Qin Chen. Bertanya-tanya apa yang sedang direncanakan pihak lain. Namun, bukankah ini lebih baik? Ini akan memastikan anak ini tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk bangkit lagi. Cukup dengan omong kosong ini. Wakil kepala aula sementara ini sangat sibuk. Mari kita mulai duelnya. Qin Chen berkata dengan tenang, sedikit mengerutkan kening. Ekspresinya sama sekali mengabaikan tetua Long Yuan. Wajah tetua Long Yuan menjadi gelap, tetapi dia dengan cepat tersenyum lagi. Dia tidak punya pilihan selain menjaga ketenangannya. Lagi pula, dia adalah seorang senior. Karena wakil kepala aula sementara begitu bersemangat untuk memulai duel, mari kita mulai segera. Sebenarnya, duel dimulai saat kau memasuki ruang arena ini. Namun, mengingat ini adalah pertama kalinya, wakil kepala aula sementara memasuki ruang duel. Aku bisa memberimu waktu untuk membiasakan diri dengan lingkungan. Tetua Long Yuan berbicara dengan fasih. Tapi, sebelum dia selesai berbicara, asteris boom, asteris kekosongan bergetar, dan aura yang mulia yang tak terbatas memenuhi udara. Tetua Long Yuan merasakan kekuatan yang mulia yang sangat menakutkan mengalir ke arahnya. Kekuatan yang mulia ini seperti naga raksasa yang melayang di langit, atau binatang buas yang mengaum di lembah, mengguncang kekosongan. Dalam sekejap, kekuatan itu telah tiba di hadapannya. Asteris wash, asteris bayangan memenuhi udara, dan sesosok muncul di hadapan tetua Long Yuan, seolah-olah melintasi jarak kekosongan. Kemudian, sebuah kepalan tangan yang berkilauan dengan kekuatan aturan yang menakutkan tiba-tiba muncul di depan tetua Long Yuan. Itu adalah Qin Chen, asteris sahabat denganku. Omong kosong. Asteris Qin Chen sudah lama tidak menyukai tetua Long Yuan dan hanya menunggu kesempatan untuk menyerang. Tetua Long Yuan ini masih belum tahu tempatnya. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa Tuan Muda Chen takut padanya? Dia akan membunuhnya saja. Tidak bagus. Tetua Long Yuan terkejut. Dia tidak pernah menyangka serangan Qin Chen akan begitu ganas dan begitu cepat. Begitu cepat sehingga dia hampir tidak punya waktu untuk bereaksi. Kekuatan mengerikan itu mengikatnya, menyebabkan pikirannya bergetar hebat sesaat, membuatnya benar-benar tidak bisa bergerak. Dia mencoba menghindar, tetapi dia sama sekali tidak bisa menghindarinya. Karena aura mengerikan menekannya. Kehampaan bergetar, dan ruang di sekitarnya benar-benar terperangkap. Dengan suara keras, di depan mata semua orang, mereka melihat tinju Qin Chen menghantam pipi tetua Long Yuan. Tetua Long Yuan merasa seolah-olah seekor binatang buas purba telah menabraknya. Pandangannya menjadi gelap, dan dengan bunyi gedebuk, seluruh tubuhnya terbentur keras ke arena yang keras. Cahaya susunan berkedip, dan organ dalam tetua Long Yuan terasa seperti meledak. Dia benar-benar terstunet, tergeletak di tanah seperti anjing mati. Matanya berkaca-kaca. Apa yang terjadi? Di kejauhan, di luar arena di tengah pegunungan yang tak berujung, banyak tetua melayang di udara. Mata mereka terbuka lebar,
Mulut mereka ternganga seolah-olah bisa memuat telur angsa di dalamnya. Mata mereka bergetar hebat, semuanya benar-benar tercengang. Apa yang terjadi? Bagaimana Qin Chen tiba-tiba bisa membuat tetua Long Yuan terlempar seperti anjing mati hanya dengan satu pukulan? Gerakan Qin Chen terlalu cepat, seperti kilat. Begitu cepat sehingga mereka hampir tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum tetua Long Yuan sudah tergeletak di tanah. Mengapa tetua Long Yuan begitu terstunet? Mengapa dia tidak membela diri atau membalas? Para tetua ini, yang berada di luar istana, tentu saja melihat lebih banyak daripada tetua Long Yuan dan bereaksi jauh lebih cepat. Mereka menyaksikan Qin Chen menghantam tetua Long Yuan di depannya. Tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa tetua Long Yuan akan bertindak bodoh dan tidak melawan sama sekali. Bab 4154 Jangan berhayal. Mereka tidak tahu. Bukan berarti tetua Long Yuan tidak melawan. Tetapi dia benar-benar tidak berdaya untuk melawan. Kau, di arena. Tetua Long Yuan merasa pusing dan kehilangan arah. Separuh wajahnya bengkak akibat pukulan itu. Dan pandangannya kabur. Namun, sebagai ahli tingkat puncak Earth Venerable yang berpengalaman, dia dengan cepat sadar kembali. Mengingat kejadian sebelumnya, dia langsung marah. Sialan, dia telah dipermalukan di depan semua orang. Dia benar-benar kehilangan muka. Qin Chen, kau, dia gemetar karena marah, hampir memuntahkan darah. Seharusnya tidak memukul wajah seseorang. Qin Chen sudah keterlaluan. Boom, kekuatan Dao yang menggelegar meraung dari tubuhnya. Dan aturan langit dan bumi yang mengerikan muncul. Dia benar-benar marah. Sebelumnya, dia tidak tahu kekuatan Qin Chen. Jadi meskipun dia sepenuhnya waspada, dia masih agak ceroboh. Sekarang, setelah satu gerakan, dia langsung mengerti bahwa kekuatan Qin Chen jauh melebihi imajinasinya. Jika dia terus ceroboh, dia pasti akan berada dalam bahaya. Jadi kali ini, dia langsung mengaktifkan kekuatan asal yang mulia bumi puncaknya. Kekuatan Dao Agung yang bergelombang menyapu seperti samudra luas, berubah menjadi sungai tanpa batas. Nak, sekarang giliranmu yang sial. Tetua Long Yuan meraung dalam hati. Kekuatannya yang menakutkan berkumpul. Hampir saja melancarkan serangan dahsyat. Tetapi sebelum dia sempat bergerak. Boom, kekosongan bergetar. Kekuatan spasial di depannya bergejolak dan berguncang seperti tsunami. Dan sesaat kemudian, sesosok tiba-tiba muncul di depannya. Itu Qin Chen. Qin Chen mengaktifkan cahaya 1000 tahun. Kecepatannya terlalu cepat. Seperti kilat. Begitu cepat sehingga tetua Long Yuan tidak punya waktu untuk bereaksi. Tetua Long Yuan memang seorang tetua veteran. Pertahanannya luar biasa. Terima pukulan lain dariku. Qin Chen berteriak. Suaranya seperti guntur. Tetapi di matanya ada sedikit ketajaman. Dan di akhir ketajaman itu ada sedikit ejekan. Pengendalian spasial. Saat ruang angkasa tak berujung runtuh, tetua Long Yuan merasakan kehampaan di sekitarnya tiba-tiba menyempit. Seolah-olah bintang neutron yang tak terhitung jumlahnya menekan dari segala arah, menindasnya dan membuatnya tidak bisa bergerak. Segera setelah itu, tinju Qin Chen menghantam. Menghantam keras hidung tetua Long Yuan yang ketakutan. Asteris puff. Asteris darah berceceran. Kali ini, seluruh hidung tetua Long Yuan hancur berkeping-keping. Wajahnya berlumuran darah. Dia tampak sangat sengsara. Dan dengan suara keras, dia terlempar. Tubuhnya berkilat cahaya aturan. Daunnya hampir runtuh. Ah, tetua Long Yuan menjerit kesakitan. Sakit sekali. Tekanan yang sangat mengerikan melonjak ke hidungnya, mengguncang pikirannya. Tetua Long Yuan merasa seolah-olah kepalanya akan meledak. Pada saat itu, seolah-olah 100 lonceng raksasa berdering di benaknya, otaknya akan meledak. Seluruh tubuhnya terseret melintasi arena, meninggalkan bekas di belakangnya. Untungnya, arena itu sangat kokoh. Selain ditempa dari esensi kosmik besi murni yang menyatu dengan inti bintang, pedang itu juga diperkuat dengan banyak sekali batasan dan formasi pertahanan yang mengerikan. Jika tidak, bahkan satu bintang pun akan hancur berkeping-keping oleh tubuh tetua Long Yuan. Di kejauhan, banyak tetua menatap dengan tercengang melihat pemandangan ini. Tetua Long Yuan, bagaimanapun juga, adalah ahli tingkat puncak yang mulia bumi. Mengapa dia tidak melawan? Apakah tetua Long Yuan sudah gila? Dia tidak melawan sama sekali. Gumam seorang tetua, tidak dapat memahami. Bahkan jika kecepatan Qin Chen sangat cepat, dengan kekuatan tetua Long Yuan, pasti dia bisa bereaksi tepat waktu. Terlebih lagi, mereka semua dapat melihat dengan jelas dari luar bahwa tetua Long Yuan sepenuhnya mampu bereaksi. Namun, dia tampak benar-benar tercengang, membiarkan Qin Chen menyerangnya. Pukulan ini sangat brutal. Wajah tetua Long Yuan dipenuhi warna merah, hitam, biru, dan ungu.
Sebuah kerusuhan warna. Ini, Yang Mulia Zenyan dan Yang Mulia Yao Guang juga tercengang. Mereka berdua adalah orang yang paling tahu kekuatan Qin Chen. Tetapi menurut mereka, kekuatan Qin Chen hanya sedikit lebih kuat dari Tetua Gusu. Dan bahkan sedikit lebih kuat dari Tetua Yehe. Tetapi tidak banyak. Bagaimana mungkin dia berhasil mengejutkan Tetua Long Yuan sepenuhnya? Keduanya benar-benar bingung. Di arena, Tetua Long Yuan, jangan linglung, kata Qin Chen sambil tersenyum. Dan dengan suara keras, dia melesat ke arah Tetua Long Yuan seperti kilat. Aku, seru Tetua Long Yuan dengan marah, ketakutan, dan buru-buru berdiri. Siapa yang linglung? Aku sama sekali tidak bisa bereaksi. Benar saja. Ketika Qin Chen mendekat, Tetua Long Yuan langsung merasakan kekuatan spasial yang mengerikan mengikatnya, menekannya. Seketika itu, dia merasa seolah-olah sedang diremas oleh gunung-gunung yang tak terhitung jumlahnya dari segala arah. Dan dia sekali lagi tidak dapat bergerak. Sialan, Tetua Long Yuan hanya berhasil mengucapkan beberapa kata sebelum Qin Chen menamparnya lagi. Tubuhnya terguling ribuan kali di kehampaan sebelum jatuh dengan keras ke tanah. Suara tulang-tulangnya yang hancur bergema di udara. Ah, Tetua Long Yuan terbatuk darah. Penampilannya begitu mengerikan sehingga hampir tidak mungkin untuk mengenalinya. Wajahnya bengkak tinggi, seperti roti kukus. Hehe, aku mengerti. Tetua Long Yuan sedang menunggu bimbinganku. Jadi dia sengaja menahan diri. Tetua Long Yuan benar-benar tidak egois, aku mengaguminya. Qin Chen berkata sambil tersenyum. Dengan cepat melangkah maju dan menyerang dengan dingin. Bang bang bang, di ruang hampa yang luas. Tetua Long Yuan seperti karung pasir, tanpa henti dihujani oleh Qin Chen. Setiap serangan terasa padat dan berat, menghasilkan ledakan dahsyat. Dalam sekejap, Tetua Long Yuan tidak lagi dapat dikenali sebagai manusia. Di luar arena, para tetua lainnya benar-benar tercengang. Ini bukan duel, ini adalah penghinaan. Yang tidak mereka mengerti adalah mengapa Tetua Long Yuan sama sekali tidak melawan. Bahkan jika dia sengaja membiarkan lawannya menang dengan cara yang lebih terhormat, seharusnya tidak seperti ini. Awalnya, banyak tetua benar-benar berpikir Tetua Long Yuan menahan diri, ingin lebih mempermalukan Qin Chen. Namun gradually, mereka menjadi curiga, karena jika pertarungan berlanjut, Tetua Long Yuan akan dipukuli sampai mati. Namun dia tidak melawan balik. Di kejauhan, di aula dewan, pengrajin kuno yang mulia surgawi dan yang lainnya menyaksikan adegan ini dengan mata yang berbinar-binar cahaya ilahi. Masing-masing dari mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Karena, dengan kekuatan mereka, mereka secara alami dapat melihat petunjuknya. Aturan spasial anak ini sebenarnya sangat menakutkan. Benar-benar mampu mengikat Tetua Long Yuan. Mata mereka serius. Dan mereka semua terengah-engah karena takjub. Karena mereka semua melihat bahwa saat Qin Chen bergerak, aturan spasial yang menakutkan muncul, mengikat Tetua Long Yuan dan membuatnya tidak dapat bergerak, sehingga dia tidak punya pilihan selain membiarkan Qin Chen menghujaninya dengan serangan. Namun Tetua Long Yuan adalah Yang Mulia Bumi tingkat puncak. Jika seorang Yang Mulia Langit melakukan ini, tidak akan ada yang terkejut, sebaliknya, mereka akan menganggapnya wajar. Tekanan seorang Yang Mulia Langit tidak tertandingi. Dia bisa menekan Yang Mulia Bumi tingkat puncak hanya dengan tekanannya yang mengerikan. Tetapi Qin Chen hanyalah seorang Yang Mulia Bumi. Bagaimana dia bisa melakukannya? Bab 4155, Luka Dangkal. Saat ini, para wakil kepala aula semuanya gemetar. Mata mereka tajam. Mereka semua telah mengenali sifat luar biasa Qin Chen. Tidak heran jika Yang Mulia Pengrajin Ilahi telah menunjuknya sebagai wakil kepala aula. Satu gerakan ini saja telah membuat mereka berubah warna. Kita tidak bisa membiarkan bocah itu terus berlanjut. Jika dia melakukannya, Tetua Long Yuan akan dipukuli sampai mati. Ekspresi Yang Mulia Senjata Mutlak berubah. Tatapannya menjadi gelap, dan dia hendak goyah. Tetapi Yang Mulia Pendekat menghentikannya. Berkata dengan tenang, Yang Mulia Senjata Mutlak, ini adalah duel di arena. Kita tidak berhak untuk ikut campur kecuali Tetua Long Yuan mengakui kekalahan, atau Qin Chen secara sukarela berhenti. Jika tidak, jika kita bertindak langsung, kita mungkin melanggar aturan arena duel. Tetapi jika ini berlanjut, bukankah Tetua Long Yuan akan berada dalam bahaya? Tatapan Yang Mulia Senjata Mutlak menjadi gelap, nadanya dingin. Kurasa itu tidak berlebihan. Sebagai wakil kepala aula sementara, Qin Chen seharusnya tidak kurang pengendalian diri. Sang ahli kerajinan kuno Yang Mulia Surgawi tiba-tiba berkata dengan tenang. Di arena, Tetua Long Yuan telah dipukuli hingga tak dapat dikenali lagi. Darah mengalir dari 7 lubang tubuhnya.
Penampilannya sangat menyedihkan, hampir sepenuhnya hancur. Qin Chen mencibir dalam hati. Tetua Long Yuan ini telah mencari kematian. Dia tidak bisa disalahkan. Dia bahkan bisa membunuh seorang yang mulia surgawi. Dan Tetua Long Yuan hanyalah seorang yang mulia bumi tingkat puncak. Beraninya dia membuat masalah. Bukankah ini sama saja dengan mencari kematian? Jika ini terjadi di luar, Qin Chen pasti sudah membunuhnya. Namun, di dalam alam rahasia markas besar pekerjaan surgawi, Qin Chen tentu saja tidak akan melakukan itu. Meskipun dia tahu pihak lain adalah mata-mata klan iblis, Qin Chen tidak ingin mengungkapkan identitas mereka untuk saat ini, agar tidak membuat mereka curiga. Terlebih lagi, melalui tantangan ini, Qin Chen memahami satu hal, di antara banyak ras, sangat sedikit yang tahu bahwa dia adalah Long Chen dari klan naga sejati. Setidaknya, mata-mata klan iblis ini sama sekali tidak menyadari hal ini. Meskipun dia tidak tahu mengapa leluhur iblis jurang tidak memberitahu mereka tentang hal ini. Bagi Qin Chen, ini jelas merupakan kabar baik. Bang, Tetua Long Yuan terlempar lagi. Tergeletak di tanah. Tidak dapat bergerak. Di luar arena, banyak tetua merasakan bulu kuduk mereka merinding. Sialan, bahkan yang paling tidak tahu apa-apa di antara mereka dapat melihat bahwa Tetua Long Yuan tidak menahan diri. Dia benar-benar tidak berdaya melawan serangan Qin Chen. Desis. Apakah Qin Chen benar-benar setakut itu? Di arena, Qin Chen mendekati Tetua Long Yuan selangkah demi selangkah. Aku ingin tahu bagaimana perasaan Tetua Long Yuan tentang bimbinganku. Wakil Kepala Aula Sementara. Kata Qin Chen sambil tersenyum saat berjalan. Sebagai tetua veteran, Tetua Long Yuan tentu memiliki kekuatan. Daomu mendalam. Aturan-aturanmu dalam dan tak terduga. Satu-satunya kelemahanmu adalah waktu reaksimu yang lambat. Qin Chen berjongkok dan menamparkan wajah Tetua Long Yuan berulang kali, menyebabkan matanya menyala karena amarah. Oleh karena itu, intervensi saya sebelumnya juga untuk membantu Tetua Long Yuan meningkatkan kecepatan reaksinya saat mengolah asal yang mulia, agar tidak lengah dalam pertempuran. Ini adalah kelemahan yang signifikan. Qin Chen berbicara dengan ekspresi kekecewaan yang mendalam. Waktu reaksi lambat omong kosong. Mata Tetua Long Yuan dingin membeku, dipenuhi dengan kebencian. Kali ini, dia benar-benar kehilangan muka. Baiklah, tantangannya sudah selesai. Tetua Long Yuan, silakan pergi. Qin Chen mengangkat kakinya, hendak menendang Tetua Long Yuan. Tiba-tiba, raungan, api jantung naga. Pada saat itu, Tetua Long Yuan meraung, dan api yang menjulang tinggi tiba-tiba menyembur keluar dari tubuhnya. Api ini menyapu seperti lautan luas, membakar kehampaan dan langsung menelan Qin Chen. Hahaha. Hahaha, Tetua Long Yuan tertawa terbahak-bahak. Ini adalah api jantung naganya. Api kelahirannya yang diolah selama bertahun-tahun. Kekuatannya menakutkan. Mampu membakar kehampaan. Tidak bagus. Di luar arena, ekspresi Zenyan Dizun berubah. Secara umum, api adalah salah satu alat terkuat para pemurni senjata. Untuk menjadi pemurni senjata papan atas, mustahil tanpa api yang kuat. Oleh karena itu, api setiap pemurni senjata adalah salah satu serangan terkuat mereka. Qin Chen dalam bahaya. Tepat ketika Zenyan Dizun terkejut dan marah, sesosok perlahan muncul dari kobaran api. Qin Chen tersenyum. Api jantung naga yang menakutkan itu sama sekali tidak melukainya. Sebaliknya, jejak ketakutan terpancar darinya. Ia takut pada Qin Chen. Hehe. Reaksi Tetua Long Yuan terlalu lambat, dan api kelahirannya terlalu lemah. Dia perlu berkultivasi dengan benar. Dengan sebuah tendangan, Tetua Long Yuan terlempar dengan bunyi gedebuk, jatuh dari arena duel dan mendarat di tanah, tidak dapat bergerak. Segera, para tetua bergegas maju untuk membantunya berdiri, lalu terkejut. Tetua Long Yuan hampir tidak dapat dikenali, dan meridiannya pecah, tulangnya hancur, dan organ dalamnya rusak parah, membuatnya tampak sangat menyedihkan. Tampaknya mustahil baginya untuk pulih tanpa istirahat. Jangan khawatir, ini hanya luka ringan. Esensinya tidak rusak, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kata Qin Chen dengan tenang kepada kerumunan. Dia tentu tidak akan cukup bodoh untuk membunuh Tetua Long Yuan di sini. Ngomong-ngomong, tetua mana yang akan bergerak selanjutnya? Silakan maju secepatnya. Wakil Kepala Aula Sementara ini akan meluangkan waktu untuk memberinya beberapa petunjuk. Qin Chen berdiri di arena dan berkata sambil tersenyum kepada banyak tetua di luar. Hening, keheningan total. Di kehampaan di luar arena, banyak tetua melayang. 12 tetua yang tersisa yang telah bertaruh dengan Qin Chen sebelumnya semuanya gemetar ketakutan. Saling memandang. Benar-benar bingung harus berbuat apa.
Pertempuran aneh sebelumnya telah membuat mereka benar-benar takut untuk bergerak. Itu terlalu menakutkan. Itu hanyalah kekalahan telak. Siapa yang berani maju dengan gegabah? Untuk sesaat, semua tetua yang hadir memiliki ekspresi serius dan merasakan ada sesuatu yang salah. Memang, orang seperti apa sang pengrajin ilahi yang mulia surgawi itu? Menunjuk Qin Chen sebagai wakil kepala aula sementara bukanlah tindakan yang tidak disengaja. Sekarang, mereka semua tahu bahwa Qin Chen di hadapan mereka memang luar biasa. Mengesampingkan segalanya, fakta bahwa dia mengalahkan tetua Long Yuan dengan begitu mudah di usia muda dan dengan tingkat kultivasi seperti itu menunjukkan bahwa masa depan orang ini tidak terbatas. Apakah semua tetua terhormat dari markas besar alam rahasia adalah pengecut? Apa yang terjadi dengan janji untuk naik ke panggung dan menerima bimbingan? Kata Qin Chen sambil tersenyum. Nadanya dingin. Suaranya sangat mengganggu telinga banyak tetua. Sialan. Anak ini, banyak tetua menggertakkan gigi. Orang ini keterlaluan. Apakah dia tidak tahu bagaimana menahan diri sama sekali? Bukankah sudah cukup dia mempermalukan tetua Long Yuan di depan semua orang? Apakah dia harus terus menantangnya? Banyak yang tidak senang. Meskipun kekuatan dan bakat Qin Chen yang ditunjukkan telah mengejutkan mereka, mereka masih sangat tidak senang dengannya. Cek-cek. Sepertinya para tetua yang menantangku memang pengecut. Qin Chen menggelengkan kepalanya. Mereka menyerbu sebelumnya. Apa? Sekarang setelah mereka tahu ada masalah, mereka bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Apakah ada makan siang gratis? Aku akan pergi. Sebuah raungan terdengar. Akhirnya, seorang tetua tidak bisa menahan diri lagi. Dia berteriak marah, melangkah keluar dari kerumunan, dan dengan cepat bergegas ke arena. Ia dipenuhi niat membunuh, menatap Qin Chen dengan marah. Amarahnya meluap hingga ke langit. Bab 4156, Pelarian yang Sempurna. Itu Tetua Tianmang. Tetua Tianmang tidak sehebat Tetua Long Yuan dalam pembuatan senjata, tetapi dalam hal kekuatan mentah, dia lebih kuat. Itu sudah jelas. Tetua Tianmang mengolah tubuh pertempuran penguasa, mengendalikan aturan penguasa. Dia menggunakan aturan ini dalam pembuatan senjata. Jadi semua senjata yang dia tempa berorientasi pada pertempuran. Aku ingin tahu apakah Tetua Tianmang dapat menjadi ancaman bagi Qin Chen. Banyak tetua menyaksikan dengan saksama. Jantung mereka berdebar kencang. Kekalahan Tetua Long Yuan terlalu memalukan. Praktis sebuah pembantaian, yang membuat banyak yang hadir kurang percaya pada Tetua Tianmang. Boom! Begitu Tetua Tianmang melangkah ke arena, sebuah palu perang langsung muncul di tangannya. Rune ilahi bersinar di palu perang, dan aura menakutkan dan mendominasi yang mengguncang langit dan bumi terpancar darinya. Wakil Ketua Olakin, maukah kau bertarung denganku secara adil? Tetua Tianmang memegang palu perang, memancarkan aura kekuatan yang mendominasi dan berbicara dengan suara dingin. Pertarungan yang adil. Bagaimana bisa adil? Qin Chen tersenyum. Bertarunglah dengan kekuatan sejati, bukan dengan menggunakan tipu daya. Tetua Tianmang berkata sambil menyipitkan matanya. Metode Qin Chen mengalahkan Tetua Long Yuan terlalu aneh. Meskipun dia telah merasakan aturan spasial yang menakutkan, dia tidak dapat membayangkan bahwa Qin Chen, seorang yang mulia bumi muda, dapat menekan Tetua Long Yuan sepenuhnya. Dia pasti memiliki semacam harta karun. Haha, Qin Chen tertawa. Sepertinya Tetua Tianmang tidak yakin sebelumnya. Baiklah, sesuai keinginanmu. Selain senjata, tanpa menggunakan harta karun apapun, wakil ketua aula sementara ini akan melawanmu. Dengan ledakan tiba-tiba, setiap sel di tubuh Qin Chen mulai terbakar. Auranya melonjak, kekuatannya langsung meningkat. Aura yang sama dominannya melonjak dari Qin Chen. Boom! Langit dan bumi bergetar. Pada saat ini, Qin Chen seperti pembangkit tenaga yang tak tertandingi dan tak ada duanya, memandang rendah Tetua Tianmang. Kehadiran dan ketajamannya yang dominan membuat semua tetua berubah warna. Kali ini, Qin Chen tidak menggunakan aturan spasial untuk menekan lawannya. Sebaliknya, dia melepaskan aura dominannya, menghadapi Tetua Tianmang dengan kekuatan dominan yang sama. Memang, waktu kultivasi Qin Chen tidak selama Tetua Tianmang. Dia terlalu muda. Namun, bahaya yang dialami Qin Chen jauh melampaui bahaya yang dialami banyak tetua. Pernahkah mereka mengalami berbagai pengejaran? Pernahkah mereka menderita berbagai upaya kerasukan? Berjuang naik dari alam bawah. Risiko yang dihadapi Qin Chen tidak kurang dari siapapun. Suatu hari dia akan menaklukkan alam iblis, menyelamatkan Sisi, mengalahkan leluhur iblis jurang, dan benar-benar menyatukan alam surgawi. Inilah keyakinannya. Pada saat ini, Qin Chen
seperti seorang penguasa, melepaskan aura yang menakjubkan. Begitu kuat, Tetua Tianmang terengah-engah. Wajahnya benar-benar berubah saat merasakan aura dominan yang terpancar dari Qin Chen. Bukankah pemuda ini dikabarkan sebagai putra suci luar dari karya surgawi? Berasal dari tempat kecil di alam surgawi. Mengapa auranya begitu dominan dan tajam? Aura semacam ini jelas bukan sesuatu yang tumbuh di rumah kaca, melainkan sesuatu yang lahir dari pembantaian dan pembaptisan darah dan api. Baiklah, Wakil Ketua Olakin, aku juga akan memberitahumu bahwa kami para tetua tidak bisa dianggap remeh. Tetua Tianmang menggenggam palu perangnya erat-erat. Ekspresinya serius. Dia tahu Qin Chen kuat, jadi dia melepaskan serangan terkuatnya sejak awal. Dalam sekejap, palu perang yang besar meluncur ke depan. Tampaknya mampu menghancurkan langit itu sendiri. Momentumnya sangat dahsyat. Dentang, tapi Qin Chen bergerak. Telapak tangannya mencapai langit. Cahaya ilahi memancar darinya, seperti pilar surga. Di kelima jarinya, untaian aturan terjalin. Dekrit cincin pedang iblis muncul. Dan energi iblis yang padat mengembun menjadi kekuatan telapak tangan yang mengerikan. Menyapu keluar. Boom! Kekuatan yang mengerikan meletus. Dan Qin Chen benar-benar langsung menangkap palu perang Tetua Tianmang. Terlebih lagi, Tetua Tianmang merasakan dampak mengerikan dengan cepat meresap ke tubuhnya. Puff! Sumber kekuatan batin Tetua Tianmang bergetar. Dan dia memuntahkan seteguk darah. Seberapapun dia mengerahkan kekuatan palu perangnya, palu yang ditangkap oleh Qin Chen tidak mampu menjatuhkannya. Bagaimana mungkin ini terjadi? Dia benar-benar terkejut. Di luar arena, banyak tetua lainnya juga terkejut, menatap Qin Chen. Kali ini, Qin Chen tidak menggunakan metode khusus apapun, tetapi malah menggunakan tubuh fisiknya sendiri untuk menahan serangan Tetua Tianmang. Pemuda ini luar biasa. Pada saat ini, yang tidak diketahui Tetua Tianmang adalah bahwa begitu kekuatan Qin Chen memasuki tubuhnya, Qin Chen diam-diam mengalirkan kekuatan darah Raja Kegelapan di dalam tubuhnya. Tubuh Tetua Tianmang tidak mengandung kekuatan gelap. Jika Tetua Tianmang memiliki kekuatan gelap di dalam tubuhnya, kekuatan darah Raja Kegelapan Qin Chen akan mampu merasakannya. Tentu saja, Qin Chen tidak berani mengungkapkannya terlalu terang-terangan. Karena dia tahu bahwa Wakil Ketua Aula di alam rahasia markas besar pekerjaan surgawi juga mengawasinya dengan cermat. Begitu pihak lawan merasakan kekuatan darah Raja Kegelapan, itu akan menjadi masalah. Oleh karena itu, kekuatan darah Raja Kegelapan Qin Chen hanya berupa kilatan sesaat. Tapi itu sudah cukup. Kemungkinan bahwa Tetua Tianmang adalah mata-mata iblis langsung turun menjadi kurang dari 20%. Qin Chen telah memberi label pada pihak lawan. Begitu seseorang mencapai tingkat yang mulia bumi, Qin Chen tidak percaya bahwa seseorang yang telah membelot ke klan iblis tidak akan diberi imbalan kekuatan gelap. Bahkan Tetua Gusu memiliki kekuatan gelap, yang berarti kemungkinan Tetua Tianmang, yang tidak memiliki kekuatan gelap, menjadi mata-mata telah berkurang ke tingkat yang sangat rendah. Di arena, kalahkan, Qin Chen berteriak dingin. Dan kekuatan kacau yang melonjak di dalam tubuhnya langsung mencapai tingkat yang mengerikan. Boom! Kekuatan dominan di tubuh Qin Chen melonjak lebih dahsyat lagi. Memegang palu perang yang diayunkan oleh Tetua Tianmang. Seolah-olah sebuah gunung suci kuno menekan ruang waktu ini. Boom! Ruang bergetar. Bang! Tetua Tianmang langsung terlempar jauh. Memuntahkan seteguk darah lagi. Ia berlutut dengan satu lutut dalam keadaan menyedihkan. Tubuhnya gemetar. Kekuatan yang mulianya hampir hancur. Qin Chen menang. Di arena, Tetua Tianmang menatap Qin Chen dengan terkejut. Matanya dipenuhi kekecewaan. Aturan-aturannya yang otoriter adalah dasar kebanggaannya. Namun ia tidak pernah menyangka aturan-aturan itu tidak akan mampu menandingi Qin Chen. Dan sebaliknya, ia ditindas oleh Qin Chen. Ia dikalahkan. Dan benar-benar yakin akan kekalahannya. Lakukan saja, kata Tetua Tianmang kepada Qin Chen dengan suara berat. Tampak seolah-olah ia siap mati. Ia telah kalah. Dan tentu saja, ia harus menanggung konsekuensinya. Kau boleh turun, kata Qin Chen dengan tenang. Tetua Tianmang tiba-tiba mendongak dengan heran ke arah Qin Chen. Akhir tragis Tetua Long Yuan telah membuatnya siap menghadapi kemunduran lebih lanjut setelah ditindas dan dikalahkan oleh Qin Chen. Tetapi dia tidak menyangka Qin Chen akan membiarkannya pergi. Kau, dia tergagap. Apa? Masih ingin bertarung denganku? Qin Chen menatapnya dengan tenang. Kau cukup mendominasi, tetapi kurang fleksibel. Terlalu kaku, terlalu mudah lemah. Pikirkan baik-baik, kata Qin Chen dengan santai. Terima kasih. Wakil Ketua Aula sementara Qin. Tubuh Tetua Tianmang gemetar, tenggelam dalam pikiran. Namun, dia tidak berani berlama-lama.
Dengan hormat membungkuk kepada Qin Chen sebelum dengan cepat meninggalkan arena.